Selamat sore. Selamat ketemu lagi di vlog saya. Hari ini kita masih berada di Kota Makassar. Tepatnya tanggal 17 Oktober 2020. Tepatnya jam setengah 4 sore ya guys. Ya, hari ini saya mengajak teman-teman semua berkeliling di Kota Makassar, tepatnya di daerah CPI, Central Point of Indonesia. Ya, saya tidak perlu terlalu banyak berkomentar, saya hanya ingin mengajak teman-teman semua jalan-jalan ya. Mari kita nikmati indahnya Kota Makassar di sore hari. Ya, kita masuk di kawasan CPI. Nah, situasi sore di CPI, Central Point of Indonesia. Cukup, suasananya cukup enak, tidak terlalu macet. Nah, di depan kita ini jembatan kedua dari Central Point of Indonesia, entah ketembusnya kemana ya. Kelihatannya sudah hampir rampung guys. Oke. Ya, inilah suasana sore di seputaran Central Point Indonesia. Suasananya cukup enak ya. Cuaca sore ini juga tidak terlalu terik, cukup bersahabat, agak mendung, namun cukup adem. Oke, di depan kita kelihatan Pulau Lai-Lai, makin dekat dari kawasan CPI. Keren ya. Masih bersama lagu-lagu dari radio menemani kita setiap saat jika saya berada di Kota Makassar. Ya, kita masuk ke daerah kawasan ini ya, Lego-Lego. Ini satu kawasan yang baru di daerah CPI, tempat anak muda nongkrong. Banyak menyediakan makanan ringan. Suasananya cukup enak, namun sayang pohonnya masih kecil ya. Pohonnya kurang, kalau udah besar ini jadi lebih sejuk suasananya. Daerah ini sendiri kurang lebih baru, kawasan Lego-Lego ini mungkin sekitar 3 bulan ya hadir atau bukan hadir ya, dibuka di daerah ini. Tempatnya sih sudah cukup lama, cuma dijadikan Lego-Lego itu baru 2-3 bulan kalau tidak salah ya. Ya, teman-teman yang ada di luar Kota Makassar, ya sama-sama kita nikmati ya keindahan Kota Makassar di sore hari ini. Nah, di kiri kita ini ada Masjid 992, saya ambil ya, saya sorot ya. Nah, kelihatan keren ya. Cuma saya belum selesai, belum bisa dipergunakan dengan untuk beribadah. Masih dalam tahap pengerjaan. Ya, saat ini kita masih dalam suasana COVID-19. Semua masih harus menggunakan masker tanpa terkecuali pun. Inilah suasana Kota Makassar, dan ini adalah Masjid 99 Kubah. Keren ya guys. Wow. Kita cuma melintas saja. Saya tidak ada ini ya, untuk berhenti, cuma untuk melintas saja. Ini suasana Kota Makassar, keren ya. Ayo kita lanjutkan ke arah Pantai Losari, dimana suasananya Kota Makassar di sore hari ini.
pohonnya masih kecil-kecil. Kalau pohonnya udah besar, ini tempatnya jadi lebih sejuk ya, dan lebih nyaman rasanya. Ya, sekarang tanggal 17 Oktober 2020, tempatnya jam 3.43 ya. Saya hari ini ditemani istri beserta Jovita, anak yang paling bungsu. Sementara kameramen saya lagi latihan bulu tangkis. Oke, kita lanjut terus. Kita menikmati suasana kota Makassar di sore hari. Ya teman-teman yang menonton di luar sana, jangan lupa like dan subscribe ya, untuk membantu channel ini biar makin berkembang. Ini adalah jembatan bernuansa Roma Toraja guys, keren ya. Nah, di depan kita ini ada Tugu Bola Dunia dan Rumah Sakit Siloam. Dari sini kelihatan Mall Pipo, Hotel Gamara, kemudian Hotel Rindra. Sebentar lagi kita ambil kanan guys ya. Kelihatannya ada pengecoran. Oh, talut ya. Oke, jangan cepat selesai guys. Nah, Artama kelihatan jelas. Wisma Kala juga kelihatan. Kemudian ada Travel Hotel, Hotel Demelia. Ya, saya akan mengambil arah keluar dari kawasan dan berbelok ke kiri. Kita nikmati suasana Pantai Losari di sore hari. Dan area ini sering saya ambil, cuma biasanya malam ya. Beberapa kali saya ambil area ini cuma dalam suasana malam hari. Nah, barusan hari ini saya ambilnya di sore hari ya. Jadi teman-teman yang menonton video ini mau lihat perbedaannya suasana siang dan malam, silahkan cek di channel YouTube saya. Di seputaran Pantai Losari sebenarnya masih ada galian. Entahlah galian apa ya, dan cukup mengganggu ya, harusnya cukup mengganggu lalu lintas yang ada ya, melewati jalur Pantai Losari. Ya, kita sekarang di Jalan Penghibur, atau tepatnya di Pantai Losari. Sisi kiri kita adalah Anjungan Losari. Di kanan kita ini ada hotel, rumah sakit. Sekarang kita di depannya Stella Maris, area duta udah lewat tadi. Nah, sebelah kiri kita guys, ini suasana kota Makassar di sore hari. Kalau belok kanan, masuknya ke taman ya, taman apa ini? Jalan Datu Museng ya, tembus ke taman KPC. Ya, sekarang kita di Jalan Penghibur. Suasananya cukup enak, tidak ada kemacetan, tumben ya, karena daerah ini biasanya kalau mendekati malam itu biasanya macet. Bekas galian masih nampak namun belum diperbaiki. Mudah-mudahan yang berwenang segera ya, jangan sampai ada menimbulkan kecelakaan baru ditangani dengan serius. Oke, kita nikmati kota Makassar, tepatnya di kawasan Pantai Losari guys. Bakso Sentosa sebelah kanan kita, salah satu kuliner Makassar yang cukup terkenal. Depan kita ada Expression Hotel, kemudian Hotel Losari Beach, salah satu hotel yang
cukup legenda. Kemudian di sebelah kiri kita ada MGH ya, Makassar Golden Hotel, salah satu hotel yang legend di Kota Makassar dan masih beroperasi sampai sekarang. Oke, kita lanjut. Sekarang kita berada di Jalan Pasar Ikan. Ada toko baju yang top, yaitu Barata. Italian Sport sebelah kanan, Hotel Pantai Gapura sebelah kiri. Nah, di jalan sebelah ini adalah daerah namanya Jalan Sumbawa. Jika teman-teman yang nonton video ini belum pernah ke Makassar, Jalan Sumbawa itu adalah pusatnya perhiasan emas ya, dan kualitas emasnya sangat-sangat bagus. Sebelah kiri kita ada Zona Cafe dan di sebelahnya adalah Swiss Bell Hotel, salah satu hotel yang cukup keren ya, suasananya dan view-nya cukup strategis. Nah, sebelah kanan kita ini adalah Benteng Fort Rotterdam, salah satu benteng legenda yang ada di Sulawesi Selatan ya. Ini adalah bangunan peninggalan sejarah dari zaman VOC yang masih bertahan sampai sekarang. Kampung Popsa sebelah kiri kita. Keren guys ya. Nah, teman-teman yang rindu akan kampung halaman Kota Makassar, silahkan nonton video ini. Jangan lupa like and subscribe, karena like dan subscribe itu free guys, tidak berbayar. Ya, kita putar kanan ya, ambil kanan arah Jalan Riburane. Nah, sebelah kiri ini ada Yamaha. Nah, samping Yamaha itu adalah kantor saya dulu di beberapa tahun yang lalu, cuman saya sudah pindah tempat. Di sebelah kiri kita ada salah satu bangunan sejarah, yaitu The Harmony kalau saya tidak salah, gedung kesenian lah kurang lebih. Oke, depan kita adalah Balai Kota, kantor Wali Kota Makassar. Inilah suasana Kota Makassar. Tumbennya hari ini jalanan lancar, tidak ada kemacetan. Surprise bagi kita, karena jarang-jarang kondisi seperti ini kita temui di Kota Makassar. Biasanya sangat macet. Nah, sekarang kita berada di Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani ini adalah kawasan perkantoran. Itu ada banyak perbankan yang buka kantor cabang di daerah ini. Hampir ya semua ya, ada Bank Danamon, ada Bank Mega, Bank apalagi ya, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank NISP, OCBC NISP, kemudian ada Bank Mayapada, ada BCA, macam-macam. Itu banyak. Ya, saya akan ambil kanan guys. Saya akan masuk ke jalan apa man? Jalan apa ya? Jalan Kajalalido. Ya, ini adalah, wow, keren ya, tanpa ada kemacetan. Kajalalido ini sebenarnya daerah perkantoran dan sekolah ya. Di sini ada sekolah Atira, punya Pak JK. Kemudian ada Bank BCA sebelah kanan kita, ada Bank BI, Maybank. Nah, inilah sebelah kanan kita Bank sekolah Atira ya, sekolah yang cukup terkenal di Kota Makassar. Sebelah kiri kita ini adalah lapangan Karabosi guys ya. Jadi ini bersebelahan, berhadapan antara lapangan Karabosi dan Karabosi sisi utaranya, sisi barat ya.
Nah, sebelah kanan kita ini ada Hotel Singgasana. Sepertinya masih tertutup, masih ini ya, masih belum beroperasi. Salah satu hotel bintang 4 yang ada di Kota Makassar. Hotelnya oke, bangunannya memang sudah cukup lama, di atas 20 tahun seharusnya, setahu saya 30 tahunan lah kurang lebih, tapi masih terawat dengan baik. Ini adalah Jalan Botolempangan. Adem ya, Jalan Botolempangan, banyak pohon asem, pohon rindang yang membuat suasananya jadi lebih romantis. Nah, kalau di Jalan Botolempangan ini itu adalah kawasan kuliner ya guys ya. Ada pun beberapa hotel juga ada berdiri di daerah ini. Contoh hotel apa ya sebelah kiri kita ini, sebelah kanan kita guys ya. Ini Hotel Grand Citra Hotel, cukup oke. Ada Harapan Baru, salah satu toko baju ya, yang kurang lebih tahun 2002 saya sempat bekerja di sini untuk membangun bangunannya, bukan di Harapan Barunya. Di sebelah kiri kita ada Hotel Empress, sepertinya masih belum beroperasi. Ada Hubse, Aksa Mandiri, kemudian ada Taspen, kantor Taspen sebelah kiri. Numerika 29 Kepiting Juragan Dapur ada sebelah kiri. Wah, banyak kuliner ya. Makassar sebenarnya salah satu kota yang sangat-sangat berkembang di kawasan timur Indonesia. Yang paling menonjol saya rasa ya, namun kadang perkembangannya ini tidak tidak disikapi dengan kurang siap sepertinya. Contohlah menimbulkan kemacetan yang luar biasa banyak, yang hampir di setiap sudut itu terjadi kemacetan, kecuali hari ini kira-kira ya, surprise hari ini. Di sebelah kiri kita ada Hotel Bus Western warna kuning guys, Bus Western Plus. Oke, saya akan mengambil kiri masuk ke Jalan Karundrung. Ya, Kota Makassar adalah kota terbesar di kawasan Indonesia Timur dan menjadi daerah sentral ya. Anda mau kemana-mana itu harus masuk ke Kota Makassar. Ini adalah Jalan Karundrung, suasana sorenya seperti ini. Ya, mari kita sebagai warga Kota Makassar, mari kita mendukung sama-sama kebijakan-kebijakan dari Pak Wali Kota ya, supaya Kota Makassar ini makin tertib, makin maju, makin bersih, sehingga menjadi kota yang sehat buat masyarakatnya. Ya, contoh kecil ya, berlalu lintas jangan ikutilah aturan lalu lintas, jangan terlalu sering melanggar aturan lalu lintas, karena aturan lalu lintas adalah aturan yang paling kecil di antara aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau itu yang Anda larang, Anda langgar, berarti sulit untuk kita ngomong. Ya, inilah suasana di Jalan Jenderal Sudirman, salah satu jalan protokol yang ada di Kota Makassar. Hari ini cukup lancar tanpa ada kemacetan. Kelihatan depan kita adalah Menara Bosowa. Oke, sebelah kiri kita ini ada Hotel Wish Prime dan Hotel Horizon guys. Cuma tidak kelihatan ya, kameranya saya tidak arahkan ke kiri tadi. Ya, sebagai warga kota yang baik, marilah kita menjaga kota kita ini
dengan tertib, jangan buang sampah sembarang, kemudian taatilah aturan berlalu lintas supaya kita menikmati kota dengan enak, mengurangi kemacetan dengan mentaati rambu-rambu lalu lintas. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Saya akan belok kanan. Ini menjalan apa? Jalan Tinggi Mae. Dan saya sebentar lagi saya akan akhiri vlog ini. Tetap semangat, tetap melangkah maju, dan sampai ketemu.